Jadi intinya film horor semakin kesini bukan film yang menakutkan aja dan bukan jump scare aja gitu. Pembuat filmnya sekarang sadar bahwa film horor bukan sekedar seperti kata Nasar tadi, bukan sekedar jump scare, bukan sekedar scare elemen, tapi juga sudah mulai dicari storytelling yang baik. Jadi gue juga kepingin ketika gue bikin film, orang nonton film gue ada sesuatu yang lebih yang mereka bisa bawa pulang. Karena kita sadar bahwa film horor itu kan adalah aset kita nih, bangsa Indonesia. Kita punya kepustakaan karakter horor yang sangat luas banget. Abang, kakak. Tolong. Apa? Udah. Apa, Bondi? Kenapa? Itu di situ. Apa sih? Enggak ada apa-apa. Di situ. Gak ada apa-apa. Ada ibu. Mana ada ibu? Ibu udah mati, Bondi. Ada, Bang. Di sana. Serem. Gak mungkin. Tuh. Ibu, Bondi. Ibu. Gak mungkin kayak gitu. Aku bukan ibu. Tapi mereka adalah pengabdiku. Kok serem juga ya, Bondi? Dan kalian semua akan mengabdi padaku. Ayo kita mengabdi aja. Tidak. Jadi pengabdi setan. Mengabdi aja, mengabdi. Jumpa lagi di Asumsi Eksklusif barengan gue Rai Ihwana. Dan hari ini spesial banget, kita kedatangan lagi Bang Joko Anwar yang menepati janji. Tapi bukan janji Joni, kita akan ngobrolin soal Pengabdi Setan 2 Communion. Halo Bang Joko, apa kabar Bang? Ketemu lagi. Seneng banget. Akhirnya Pengabdi Setan 2. Akhirnya bisa ngomong. Udah rilis. Dulu gak bisa ngomong, sekarang bisa ngomong. Tapi Abang gak sendirian nih di sini. Kita kedatangan 2 cast yang kita udah kenal satu, tapi ada satu lagi nih yang baru jadi newcomer di Pengabdi Setan 2 Communion. Ada Nasar Anus alias si Bondi dan Ratu Felicia. Jadi tari, nggak pakai cut ya. Oke Bang, makasih ya Bang. Fel, Sar udah boleh datang hari ini. Oke, kita nanti gantian ngobrolin Pengabdi Setan 2 ke Kes dan Abang. Kita ke Abang dulu ya. Oke, Abang. Ya. Kita nih kan nungguin banget ya semua pemirsa dan penggemar dari Pengabdi Setan yang pertama, nungguin banget Pengabdi Setan kedua ya kan. Yeah. Dan waktu itu kita juga udah nonton kemarin nih premier bareng-bareng kan. Yeah. Gitu. Udah nonton ya? Udah dong. Gimana? Boleh bocoran ya? Takut. Gak boleh spoiler nih sama Abang. Bang, perasaannya gimana Bang? Akhirnya rilis setelah 2 tahun produksi dan kita gondok. Kenapa gak rilis-rilis? Seneng banget lah karena pertama nunggu mau produksi itu kan 2 tahun ya. Dari tahun 2017 rilis, terus kita persiapan akhirnya mutusin untuk syuting itu 2019. Persiapan syuting 2020 gitu. Terus kita post produksinya itu pasca produksinya 2 tahun. Karena penyelesaiannya secara teknisnya ribet gitu. Dan gak boleh ngobrol kan, kita ketemu aja tahun 2021 tuh tight lip banget, under wrap banget, gak boleh ngobrol sama sekali, akhirnya boleh ngobrol dan ya lega lah gitu. Kata yang paling pas tuh lega gitu Re. Oke, dan ini kan bikinnya tuh susah dan lama juga ya. Dan ternyata orang juga nerimanya dengan sangat riang gembira, jadi lega. Riang, gembira, takut, seram, gak berani pulang habis nonton guys. Oke, tapi ini dasar yang dikembangin dari Pengabdi Setan pertama ke Pengabdi Setan kedua. Itu apa sih? Sampai akhirnya muncul karakter-karakter baru kayak Tari misalnya kan dimunculkan di Rumah Susun gitu. Gimana sih itu prosesnya dan berapa lama itu untuk ngegodok ceritanya tuh Bang? Believe it or not, dari awal kita mau bikin film Pengabdi Setan yang pertama itu memang udah direncanakan tidak akan selesai dalam satu film saja gitu. Makanya di Pengabdi Setan 1 kan banyak cerita yang nggak selesai. Ending di PS1 itu kan juga belum selesai lah ceritanya. Malah endingnya ada Batara sama Darmina yang nari. Ini siapa tiba-tiba ada. Dan mereka ada lagi. Ada lagi apa enggak ya? Oke lanjut Bang. Remember juga ada satu adegan dalam PS2 yang tiba-tiba apa ya, ada adegan apa ya gitu kan. Pas nonton ada apa sih? Ada adegan ini, adegan itu, ada banyak lagi kejutan lah ya, naik lagi gitu kan. Takutnya. Lu juga pas nonton kayak apa gitu kan. Makasih ya Bang.
Oke, terus film ini kan kemarin juga sebelum rilis di bioskop tanggal Iya. 4-nya ini diumumin tuh Iya. akan ada versi IMAX dan aku juga sebenarnya Format ini IMAX, ya. nonton premier sebelumnya tuh udah nonton juga di Nonton di IMAX, IMAX, ya, gitu ya, Bang. ya. Dan pengalamannya lebih terasa beda sih. Beda, Kayak ya. bener kata Feli waktu itu ngomong kayak nonton bersama ibu, bukan nonton ibu ya Fel. Nah itu gimana sih prosesnya sehingga memutuskan untuk Pengabdi Setan 2 Kemenyan ini juga harus hadir dalam format IMAX? Prosesnya berapa lama sampai akhirnya Ya, bisa jadi jadi IMAX? memang ketika kita pertama kali aku kembali ke belakang dulu ya. Ketika kita bikin Pengabdi Setan yang pertama itu memang dari awal kita bilang kita harus bikin Pengabdi Setan yang pertama ini adalah harus jadi kayak standar terendah gitu loh, Ray. Karena kita sadar bahwa film horor itu kan adalah aset kita nih, bangsa Indonesia. Kita punya kepustakaan karakter horor yang sangat luas banget. Ini adalah aset kita kalau misalnya kita mau ekspor pop culture ya horor, cerita horor gitu. Jadi film sebagai wadah kita untuk mempresentasikan showcase kita nih karakter horor ke dunia internasional harus yang bagus lah treatmentnya gitu. Jadi Pengabdi Setan 1 sebagai standar terbawah, ketika kita bikin PS2, Pengabdi Setan 2 ini harus jadi sesuatu yang lebih dari Pengabdi Setan pertama Pasti gitu. dong. Jadi secara teknis kita bikin sebaik-baiknya. Kita syutingnya dengan technicalities yang bagus, estetika yang bagus, sehingga membuka kemungkinan kalau misalnya ada kesempatan untuk dipresentasikan dengan format yang lebih tinggi. Dan ketika terbuka kesempatan untuk dipresentasikan dalam format IMAX, ternyata film kita qualified gitu. Di approach oleh IMAX untuk bisa tampil dalam format IMAX, ternyata film kita eligible, layak secara kualitas. Dan format IMAX ini kan nggak, kalau misalnya kita bikin film, kita mau tayang di IMAX nggak bisa. Kalaupun kita mau, kita bayar juga nggak bisa. Jadi mereka harus lihat film kita, mereka lakukan QC langsung di Los Angeles. Ya, Mbak Tia juga ngomong tuh itu. Iya. Kirim Jadi ke sana dulu. filmnya dikirim di sana, mereka lihat, oke ini eligible, ini layak untuk mereka proses. Baru setelah itu mereka bilang thumbs up, bisa kita proses. Mereka digitally remastered ke format IMAX, baru mereka kirim lagi ke Indonesia. Gitu. Dan itu detailnya jadi kelihatan banget mulai dari struktur bangunan, muka-muka kalian nih cast-nya tuh lebih detail gitu. Wow. Kayak nonton film Iya, baru kayak yang kata kita... Feli, nonton bersama ibu, Pel. Oke, kita gantian ke para cast-nya sekarang. Buat Nasar dulu. Gimana rasanya akhirnya memerankan Bondi lagi setelah berapa tahun? Terakhir kali lo 2017 kan peranin Bondi kan? 2017, berarti 3 tahunan ya. 3 tahunan. 3 Terus tahunan. ada kesulitan nggak lo untuk bisa ngebangun lagi Bondi dan ada perkembangan karakter pastikan dari Bondi yang dulu sampai sekarang tinggal di rumah susun. Nah itu gimana lo bisa ngebangun karakter itu yang tidak kelihatan di penonton tapi lo bisa bangun itu? Awal-awal ya jelas seneng lah karena yang udah ditunggu-tunggu pastikan. Mungkin pas nonton Pengabdi Setan pertama aku berpikir kayak ada nggak ya Pengabdi Setan 2, dan akhirnya diajak main juga lagi. Dan tantangan yang sulit sebenarnya ya nggak ada ya, karena Bondi ini emang udah ya setengahnya ada melekat di real. jiwa aku lah, real lah ya kan? Karena Aku ada Bondi. ya ada sedikit keponya. Yang bikin jadi tantangan ya di sebelumnya kan Bondi sendiri berdua sama Ian adiknya sama abangnya. Sekarang Bondi ada 2 sahabat ya kan, Darto sama Ari. Itu sih yang harus cari chemistry sama teman baru gitu, apalagi Bang Fatih sama Bang Iqbal kan juga lebih tua daripada aku gitu. Gimana caranya kita bisa akrab bareng gitu sih. Terus kesannya ketemu sama ibu lagi nih gitu kan. Reunited bersama ibu gitu kan. Ibu kembali setelah yang terakhir ibu meninggal, mati. Terus tiba-tiba udah yang nongol terakhir kan pocong-pocong dan setan-setan lain. Tapi sekarang ibu nih bener-bener dijadiin panggungnya banget. Gimana kesannya ketemu ibu lagi? Kesannya sebenarnya ya takut ya. Nggak ada yang bisa dijelasin yang lain. Iya. Jadi kayak bukan, ini ibu gue. Perasaan waktu itu masih berbaring, sekarang kok tiba-tiba jadi gitu lah. Yes, udah Itu dia. Oke. Tapi lo ngerasa puas sama hasil acting lo jadi Bondi sekarang? Alhamdulillah puas. Puas ya. Awas ya kalau nggak bikin. Tapi gue puas sih. Bagus. Mudah-mudahan semua penonton harus puas. Amin. Dipaksa harus puas. Oke. Vel, apa kabar Vel? Ya Allah, gue kangen banget nonton lo di film horor lo. Terakhir kan kuntilanak. Untung jadi kuntilanak ya di sini ya. Nah, tapi Vel lo di sini jadi tari, ya kan? Terus juga abang berapa kali spill penampakan lo sebagai tari, mulai dari yang di trailer tuh nyetel radio, terus juga ada lo pakai itu pakai mau kenapa selimut sih? Selimut Selimut ya, dinginan dingin tuh kayak di puncak. soalnya.
Nah itu boleh cerita nggak gimana prosesnya lo akhirnya bisa jadi Tari? Katanya gue denger lo ikut casting juga tuh, ngejar Iyalah. abang, ada abang di Bandung, aku datang. Enggak ya nggak gitu ya. Di Jakarta Gimana? castingnya, Gimana, Mbak? cuman Nah, pas boleh waktu cerita. itu gue lagi syuting di luar kota, di Hmm. Jawa, Rembang, Jawa Tengah. Terus datang ke Jakarta, balik lagi ke Rembang. Jadi tektok Wow, buat casting. untung diterima ya. Nggak apa-apa Harus sih, gue diterima ikhlas sih, sih. harus Kayak waktu diterima itu dong. belum pernah kenal sama Bang Joko, terus Mm-mm. gue I'm a big fan, jadi kayak Betul. ya udah gitu. Yang penting ngeliat Bang Joko udah happy. Oh, tapi nyesel nggak habis pas tahu, oh Bang Joko aslinya begini. Padahal gue ngefans banget sama dia sumpah. Sama, Gua gue besar ngefans bersama sinetron-sinetronnya Feli loh, ABG. Ya gue sama Iya juga. kan? Iya. Kayak bilang, Ratu Felicia gue deg-degan banget pas dia datang tuh. Oh malah kebalik ya, Iya, jadi yang deg-degan ngefans. sutradara. Tapi sok yang cool. cool. Oke, gue direct lo. Gitu. Oke, masih lo Vel. Terus kalau boleh lo spill sedikit, kita udah nonton tapi mungkin untuk menerangkan pemirsa, si Tari ini tuh apakah juga penghuni rumah susun yang ditempati sama keluarganya Betul, Rini? betul. Tetangga berarti. Tetangganya mereka. Terus nanti bakal banyak scene-nya tuh Tari bareng sama Jordi dan Andy. Sama Andy. Oke. Terus kalian berdua nih sekarang pernah ada pengalaman horor nggak di proses syutingnya itu? Waktu itu kan gue lihat juga di rumah susunnya itu kan ada real location-nya. Ada pengalaman horor nggak selama proses syuting? Dari Bondi deh. Pribadi kita berdua nggak ada ya, alhamdulillah. Kita Mungkin dengar-dengar lah pemain lain atau kru-kru mungkin yang ngalamin. Tapi alhamdulillah karena kita rajin ibadah, makanya Aduh, subhanallah. kita tidak diganggu oleh jin-jin yang ada di sana. Feli nggak ada juga ya? Nggak ada, cuman suka merinding-merinding aja. Terus kalau pas lagi take, belum mulai take tapi udah siap-siap di set, itu kan ada scene naik tangga. Itu gue di bawah nunggu sendiri dan itu gelap. Akhirnya gue harus narik kru untuk temenin gue jongkok gitu. Karena lumayan Bener. berasa ya kan, Agak kok gelap horor ya. sendiri gitu. Tapi ini kan juga bukan film pertama yang gue bilang ya, ini bukan film horor perdana lo gitu. Nah tapi main di filmnya Abang pasti sense-nya beda. Apa yang membedakan sama project-project film horor lo Bro, sebelumnya? quality bro. Oi, betul. Quality is number one ya film Joko, Iya Bang Joko ya. dong. Betul, betul. Oke, balik lagi ke Abang, Bang. Kan tagline-nya Pengabdi Setan 2 Kemudian ini kan teror ibu sepanjang masa. Dan itu didapat dari warganet, Dari warganet, netizen. ya. Betul. Iya. Kenapa Bang sampai bikin sayembara warganet bikinin tagline-nya? Kenapa nggak Bang yang bikin sendiri kehabisan ide Bang? Kita kepingin film ini milik kita semua bersama. gitu. Kita kepingin ownership film ini dimiliki oleh audiens juga gitu. Makanya dari awal kita mencoba untuk melibatkan audiens untuk semuanya. Dari mulai kita rilis foto, kita yuk kita cari caption bareng. Dari mulai pembuatan poster, kita cari tagline-nya dari kalian seperti apa gitu. Jadi bukan hanya ini film kita dan bentuk campaign kita juga nggak pernah ini film kami, Betul. tonton, nggak pernah ini film kita, yuk apa yang bisa kita bikin bareng gitu. Ramaikan Dan bersama. salah satunya adalah bagaimana kalau misalnya kita ajak warganet untuk berkontribusi ke film kita, salah satunya pembuatan tagline gitu. Oke. Ngomongin warganet. Ya. Kan muncul teori-teori liar nih dari warganet. Ya. Kalau film-film Abang yang sebelumnya itu satu universe dengan filmnya Pengabdi Setan 1 dan Pengabdi Setan 2. Benar gak sih Bang? Pertanyaan jebakan. Improvisasi. Gue suka kalau misalnya nonton film dari seorang filmmaker itu ada keterikatan ya, keterkaitan. Karena kalau misalnya gue nonton film, gue kepingin ketika keluar bukan cuma mendapatkan cerita dari film itu saja, tapi ada sesuatu yang gue bawa pulang dan kayak oleh-oleh tambahan gitu. Jadi gue juga kepingin ketika gue bikin film, orang nonton film gue ada sesuatu yang lebih yang mereka bisa bawa pulang. So jadi Itu aja sih. kesan menonton begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda ya. Oke, kita sekarang ngomongin soal terornya Ibu. Kita ke cast dulu. Vel, lu baru kenalan sama Ibu di Pengabdi Setan 2 kan sebagai cast gitu. Nah, pertanyaannya adalah teror apa sih yang bakal dirasain Tari ini secara emosional? Gak usah spoiler tapi.
Tahan spoilernya. Apakah cuma nakutin atau lo sampai juga ke bawah mimpi? Maksudnya di Tari atau di gue? Di Tari dan kehidupan nyata lo sampai ikut ketakutan nggak? Di Tari. Hmm. Di Tari. Tari sih lumayan lebih sering ketemu pocong. 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 Lontong kayaknya. Udah takut. Lo harus tahu, nih pemain-pemain Pengabdi Setan 2 tuh banyak banget yang penakut. Cemen. Banyak Termasuk banget. parah. Semua cemen-cemen banget. Jadi kalau misalnya lo lihat nanti ketakutan mereka sangat otentik banget. Karena memang Itu ketakutan adalah banget. memang takut. Tapi kalau dari abang, teror seperti apa yang bakal dihadirkan sama ibu di film kedua ini? Secara psikologisnya mungkin. Ya, sesuai tagline itu kita pilih karena memang tagline itu menggambarkan film ini yang sangat pas ya. Teror ibu sepanjang masa, jadi teror ibu sepanjang running time. Waduh, takut. Benar sih. Betul. Ya kan? Oke, nah terus soal teror. Hmm. Teror ini kan juga akhirnya membuat Pengabdi Setan 2 Komunian ini punya wahana rumah hantu ya. Bukan Ya. rumah hantu sih, kayaknya aku udah datang juga. Lebih kayak escape kayak- room. Yes, Escape betul. room, ya. Nah kenapa alasannya membuat wahana itu Bang? Kita ingin membuat, jadi gini, jadi Pengabdi Setan 2 ini kan kita maksudkan menjadi satu film yang immersive experience gitu. Kita tidak ingin membuat sebuah film horor yang bikin stres ya. Ya, Vel ya, Sarah. Kita nggak mau bikin film yang orang keluarnya lemas gitu. Nguras energi. Menguras energi enggak. Kita kepingin bikin film horor yang ketika orang keluar ya, Oh wow, let's do it again gitu. Ada lagi dong Pengabdi Setan 3. Waduh, Iya kan, bagus. kita udah 2 tahun stres, ya kan, ada pandemi segala macam. Yalah kita bikin film horor yang like a roller coaster ride, like a wahana gitu. Jadi kita kepingin nonton film kayak wahana, tapi kita juga membuat film horor wahana immersive experience yang bukan cuma di bioskop tapi juga ada di luar bioskop. Makanya kita lengkapi dengan ada wahana di luar yuk gitu. Jadi itu seru banget sih wahananya, kenapa ngide banget bikin itu asli. Makanya kita bikin yang lebih dari film gitu. Jadi ada experience lain dari film gitu. Oke. Saling Terus waktu membantu. itu juga abang ngomong pas pengumuman IMAX kemarin tuh abang bilang dalam membuat setiap project film horor, termasuk mungkin Pengabdi Setan 2 juga, abang tuh udah punya kepustakaan tentang setan. Dan bahkan kata abang lebih dari 50 setan sebenarnya ada kita punya Indonesia. Ya. Pertanyaannya, setan favorit abang apa? Setan favorit aku itu Banaspati. Oh ya, yang api ya. Yang kepala betul, api bisa terbang. Karena menurut aku dia itu powerful banget. Dia bisa shape shifting, dia bisa berubah bentuk dan dia bisa terbang, dan dari segi bentuk dia tuh cool banget. Jadi Banaspati. Dan dia tuh sifat dia, apakah dia jahat, apakah dia baik, bukan jahat baik ya, terlalu hitam putih banget. Tapi sifat dia positif atau negatif itu tergantung dari penduduk di situ. Misal satu desa, kalau satu penduduk desa itu jiwanya kebanyakan korup gitu ya, dia akan sangat ini banget, negatif banget. Kalau misalnya satu penduduk Berbudi itu berbudi luhur luhur, gitu. orang yang justru dia akan lebih positif gitu. Jadi unik banget ini si Banaspati. Wih, risetnya dalam banget. Jadi kalau misalnya gue jadi setan, gue kepingin jadi jadi Banaspati. Banaspati. Tapi kalau ibu tuh sebenarnya setan apa sih bang? Kan kayak kalau lihat gue tebak-tebak, ini kuntilanak apa sundel bolong? Enggak. Apa-apa gitu. Kalau Dia Bu Christine di Tanah Jahanam jelas kan itu Ya. adalah apa Dia gitu. adalah apa? Gitu. Kalau ibu di Pengabdi Setan dia adalah a new breed of demon. A new breed of demon. Versi Bright Demonnya Indonesia ya. Yes. Betul. Kalau Gue udah nonton Joko ngomong sampai nganga. Ya, sampai Riet. Kalau Nasar apa setan favoritnya? Setan favorit. Wow, nggak terpikirkan ya apa ya? Ada kuntilanak, Ada tuyul, betul. Ya. Aku lebih suka tuyul sih karena kecil. Oh. Dan bisa dipites ya? Enggak juga. Itu juga kalau ketemu pasti kabur. Tuyul lucu aja. Mungkin Lucu. kan bisa aja dijadiin film di Indonesia gitu kan. Tuyul. Tapi mau miara tuyul nggak? Oh, enggak, Jangan. jangan. Peli Jangan apa? dong. vampire boleh Gua nggak liat sih mikir dia tadi. ganteng soalnya. Apa ya? Dia lagi Paling mikir. ganteng. Paling gak Vampir. serem. Oh, tapi nggak ada di Indonesia, Vel.
Apa yang ganteng Jadi, di Indonesia ya? Genderuwo yang nggak kita ganteng. paling takut atau yang kita paling suka? Suka. Nggak ada. Suka. Kita suka setan ya. Kalau paling takut gue Mbak Kukun sih. Oh gitu. Tapi nggak pernah ketemu ya, jangan sampai ya, amit-amit ya. Oke, kita balik lagi ke Bondi sekarang. Nasar, kalian tuh ikut proses produksi film Pengabdi Setan 2 ini tuh berapa lama? Dan kalian berdua nih sama Feli juga syutingnya terpisah atau lebih sering ketemu? Berapa lama ya Om? Aku lupa. Persiapannya 5 bulan. Persiapan 5 5 bulan. bulan. Syutingnya 2 bulan. syutingnya 2 bulan. Ya kita pemain sering ketemu kalau di base camp, tapi kalau di set ya lebih. Kalau Bondi itu kan di film sama Tari itu kan gapnya agak jauh. Dia ngegeng sama Ada geng, iya. geng sendiri. Iya. Nggak mau lah main sama orang tua. Aduh, ya. Langsung gap generation. Malah dikata-katain kalau di film ya kan. Oh iya di film ya. Spoiler mulu. Ya kan? Iya. Siap. Siap. Gila. Spoiler terus sutradaranya. Orang-orang sini sih. Tapi di luar horor, Vel, Iya. kesan apa lagi yang lo rasain syuting sama Nasar dan di direct sama Bang Joko? Kalau sama Nazar kita nggak pernah ngobrol ya. Nggak pernah dia ngobrol ya. kita. Dia punya geng sendiri. Kalau Bang Joko, gue amazed sih karena dia begitu menjaga vibe dan mood pemain dan juga para kru gitu. Untung bercandaan juga ya orangnya ya. Candaan juga konyol, tapi nggak kasar, Betul. lembut. Beda Betul. lah, kan ada sutradara-sutradara yang Siapa? Mancing gosip sih anaknya. ada gitu. Kalau Bang Joko cuma Oke. ayo itu maskernya udah di dagu ya, naikin lagi. Oh, gitu. emang begitu, Abang. Suaranya crunchy lagi. Adem gitu di hati ya Iya. kan. Enggak, kalau suaranya gini berwibawa, kalau tinggi. Bang, balik ke abang lagi nih. Bang, ini kan film Pengabdi Setan 2 komennya selain nanti tayang di IMAX. Ya. Dan aku research juga sebelum nonton juga. Ternyata pakai CGI ya Bang, untuk Ya. nambah lantai si rumah susunnya itu. Kenapa Ya. mesti ditambahin lantainya pakai CGI? Jadi gini. Kurang seram 10 lantai Bang. Karena saya 10 lantai kan, jadi 14 lantai itu. Jadi gini, kita menggunakan CGI itu sebagai pelengkap. Jadi kita tidak pernah menggunakan CGI sebagai tumpuan utama gitu, nggak pernah. Hanya sebagai pelengkap aja. Dan CGI di kita itu selalu sifatnya realistik ya. Kita tidak pernah menggunakan CGI itu untuk sesuatu yang extravaganza. Jadi di Pengabdi Setan 2 orang tidak akan bisa membedakan mana yang CGI mana yang real karena semuanya real banget gitu. Benar, nggak kelihatan CGI-nya. Nggak kelihatan. Halus banget. Halus, Itu pakai halus. bantuan siapa Bang? Apakah pihak luar atau orang kita? Indonesia. Wow. Ya, jadi kita punya CGI artis ABLDP dibantu oleh beberapa seniman visual effect artis lain beberapa, dan mereka adalah top notchers lah di Indonesia gitu. Dan itu nambah budget pasti ya. Kalau Pengabdi Setan 1 2 miliar, di kedua berapa budgetnya kira-kira? mulai kepo budget. Jiwa-jiwanya. Kalau kita tidak Hitung-hitung. pernah, kalau kita tuh nggak pernah menggunakan budget dengan foya-foya gitu, nggak pernah sih. Kita efektif banget orangnya. Tahu di kemana. Tapi berapa Bang? 3M Berapa ya? lebih lah. Kita nggak pernah tahu ya budget-budget kayak gitu ya. Iya. Oh. Jalan Syuting doang. aja, jalan aja. Yang penting pas cek rekening, oh udah ditransfer Iya. gitu ya. Pas cek ini, besok habis. Wah. Oke Bang, balik ke Abang. Selain ibu yang sudah dipastikan, ini ada fotonya tuh. Kembali lagi di Pengabdi Setan 2, yang ditunggu-tunggu dan dinantikan adalah Darminah. Tadi kan aku juga udah itu. Darminah. Yes, Ya. dan Batara. Batara. Ya kan? Terus waktu itu kita juga ngundang Asmara Abigail. Asmara Abigail. Dia tersiksa banget ketika pas ditanya itu, waduh gimana jawabnya, Kenapa tersiksa? Aku jawab apa katanya gitu. Tapi kira-kira aja sih. Walaupun aku tahu atau enggaknya bisa aja tahu atau enggak gitu. Ada nggak sih kemungkinan atau akan jadi elemen surprise? Tonton aja deh. Gitu. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Coba aku juga lupa. Tonton aja deh ya. Tonton aja deh. Iya. Nah tapi kan filmnya tentang sekte karena ibu kan gak join sekte nggak sih, bener nggak sih ya? Emang Bener nggak ya? Tonton nggak ya sih? Yang sekte nggak ya? Tapi kalau ngomongin sekte, kalian nih bertiga, even apakah ini Pengabdi Setan tentang sekte atau bukan, Iya. itu mau nggak kalau join sekte yang bisa bikin janjiin kalian jadi orang kaya? Aku Abang. nggak apa-apa. Apapun kalau kaya sih.
Tapi suruh mau nyembah gensekte, batu mau- gitu misalnya. Apa-apa. Apa-apa ya. Mau lah. Nah, Tapi kaya ya. kita gampangan kita. Netral aja. Murek kok anaknya. Ada mak lo nih. Kalau cuma nyembah batu jadi kaya, ya will do it ya. Nyembah nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi, Kan apa? seru lagi ngumpul-ngumpul. Enggak ngerugiin Iya kan? orang. Ya. Benar. Yang penting hidupmu ya kan. Apalagi sebab apa lagi? Sekarang kan kalau film pertamanya ini, nah ini kita balik lagi kalau ngobrol sama Abang pasti nggak bisa untuk nggak nahan tentang dunia perfilman emosi. ngobrolnya. Tahan emosi. Emosi sih pasti ya enggak. Itu kan kalau di Pengabdi Setan 1 itu kan menggandeng CJ Entertainment ya kan. Sementara yang kedua ini Abang barengan sama Kamensi Pictures, Ya. Sky Media, Brown Entertainment dan Legacy Pictures. Ya. Kenapa CJ nggak bergabung? Apakah nggak ikut invest lagi atau bagaimana Bang? Kalau CJ Entertainment itu dari luar ya, dari Korea kan. Jadi gini, kalau misalnya kita ngomongin investor itu bukan cuman soal uang, tapi soal timingnya itu tepat apa enggak. Karena kalau kita ngomongin investor dari luar tuh kadang-kadang mereka tuh punya slate. Jadi slate-nya itu kadang-kadang mereka merencanakan untuk 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Kadang-kadang kita nggak bisa masuk. Kita ini masuk itu nggak bisa. Jadi kalau ngomongin investor baik dari dalam atau dari luar itu kita ngomong soal timing sih. Jadi mungkin aku nggak tahu karena aku bukan ngomongin produser ya. Tapi setahu aku kalau kita ngomongin investor, investment, joint venture tuh ngomong ini sama timing sih. Oke. Terus kalau Kamensi Pictures ini benar nggak kalau ini rumah produksi yang dibangun oleh Abang? Kalau Kamensi Pictures itu adalah rumah produksi aku sendiri sama Tia Hasibuan. Ya pemiliknya aku sama Tia Hasibuan. Terus di dalamnya ada Ical Tanjung, terus Ripina Julieta atau Pinung, ada apa namanya Neta, Anggraini, ada Pratiwi Juliani. Oke. Dan itu akan bergerak khusus film horor atau enggak? Enggak, kita film berbagai genre. Oke, aku berarti bisa bagi ide ya kan? Berbagai genre. genre. Harus gitu. Oke, buat case lagi balik lagi nih. Dasar, lo bosen gak kalau nanti Pengabdi Setan ada yang ketiga dan lo jadi Bondi lagi? Ya enggak lah. Oh, jelas kenapa? dong. Kan Jangan karena di depan samping lo ada Enggak sutradara dong. nih. Jawab yang jujur. seperti tadi yang aku bilang, Bondi Iya. tuh udah ada setengah jiwa dalam aku ya. Oh, Waduh. Bondi keren banget. Banget Ke depan Iya, emang, keren, Bondi. emang. Thank you. Oh udah ada plannya ya, Bondi mau dibawa kemana? Keren banget Bondi. Takut kalau deg-degan ya, udah dipus. Ya seneng lah pastinya lah. Jadi Bondi nggak ada tantangannya. Pengen banget malah ada ketiga atau mungkin ada ya yang lainnya lah. Yang kedua Amin. Ya kalau 10 jadi series dong. Iya ya, bener. Vel, lo mau gak jadi setan di film Abang? Ketiga. Enggak, Yang ketiga. enggak harus Pengabdi Setan. Di universe lain, misalnya Abang bikin film horor lagi. Sama Abang. Tapi lo jadi setannya Sama nih abang sekarang. gue mau jadi apa aja. Jadi Aduh, The Demit mure. juga gak apa-apa gue. Karena directnya gak jadi setan biasa. Karena keren Betul, pasti setannya betul. kan. Tapi next sama Feli aku harus bikin filmnya gitu ya. Apa aja Please gue jadiin setan, Bang, apa request aja nih. Dia sama harus jadi- abang. Ada film keren lah sama Feli. Iya ya, aduh udah mulai ngiden nih abang nih. Oke, terus sekarang kita balik lagi ke abang soal jumlah penonton. Banyak Jumlah sineas penonton. yang menjadikan jumlah penonton itu sebagai target. Buat abang gimana? Karena Enggak. Pengabdi Setan 2 ini kan banyak yang berekspektasi orang di luar sana, tapi kita nggak usah dengerin mereka ya bang. Iya. Ya, Bisa ngalahin film yang sebelumnya nggak sih? Gitu. Permontan aja 6. Oh mungkin, iya. Abang berarti nggak ada target ya untuk jumlah penonton? Enggak gini, kalau misalnya target jumlah penonton itu nggak ada yang bisa bikin target. Karena kalau misalnya orang bisa bikin target, orang di Hollywood itu lebih jago dari kita dan sering miss juga kan. Yang bisa kita lakukan itu bikin film sebaik-baiknya secara teknis dan estetika. Itu yang bisa kita lakukan sebagai pembuat film. Kalau Itu. jumlah penonton weekend. Value-nya Keren. Joko Anwar tuh di situ. Betul, Itu. betul. Kalau kita ngejar jumlah penonton konyol tuh. Susah lah. Penting berkualitas dan memberikan pengalaman baru di setiap filmnya. Aduh. Itu yang bisa kita Itu, kontrol. gitu ya kayak motivator. Itu. Mana kameranya? Itu. Salah itu mati. Semua. Itu. Oh, sini. Itu. Bang Yang mana? Yang mana? Yang mana kameranya? Keterusan. Iya. Itu. Dia suka gitu Emang. Elin bang.
Tapi ada ketertarikan bikin spin-off nggak Bang? Kayak nanti ada tersendiri nih tentang Bondi tadi mungkin apakah tentang masa lalunya Bapak gitu. Ada ketertarikan gitu nggak sih Bang? Karena kalau kayak Bumi Langit gitu kan itu kan banyak spin-off karakternya. Kalau Pengabdi Setan itu gimana universe-nya? Ada Itu. sih kayaknya nih dari muka-mukanya nih. Jawabannya itu. Itu. Oke. Mana kameranya? Itu. Itu. Nah sekarang soal Cass, pengisi soundtrack, The Oke. Spouse lagi. The Spouse. The Spouse ya. Gimana? The Spouse. The Spouse. Spouse. Bukan ikan. Oke, nah kenapa The mereka Spouse. terusan? Kenapa The Spouse lagi dari gua? Dipilih lagi menjadi pengisi soundtrack dari Pengabdi Setan yang The kedua. Spouse itu mewakili jiwa film-film gue ya kayaknya ya. Betul. Karena lahirnya The Spouse kan memang bersamaan dengan lahirnya film-film gue dulu. Jadi kita lahir bersama gitu. Jadi kayak terinseminasi bersamaan gitu. Jadi kayak jiwanya ya sama gitu. Jadi dari mulai film Pengabdi Setan pertama kan The Spouse. Jadi memang tumbuh bersama. Jadi kayak kalau nggak ada The Spouse kayaknya susah ya. Untung ada The Spouse itu lagi kayak Ya nggak bisa. Untung ada The Spouse. balik lagi. Terakhir, alhamdulillah kata Bang akhirnya pertanyaan terakhir. Kita lihat kan di tahun ini jadi bangkitnya banyak film-film horor ya. Ya. Sebelum Pengabdi Setan ada banyak film-film horor juga gitu. Ya. Nah pertanyaannya adalah Pertanyaannya. pertanyaannya pertanyaan jahanam Pertanyaannya. Abang. balita Gue. pertanyaan Pengabdi Setan. Pengabdi Setan temen tangan dulu ya. bersama Yaju Paica. Monyet. Bang ah. Dia makin malam makin gitu. Oke. Ini penonton bayaran pada ketawa. Oke, gimana pandangan kalian bertiga soal perkembangan film horor saat ini? Dari Nasar dulu deh, gantian. Perkembangan film horor ya semakin majunya tahun lah semakin bagus lah harusnya film-film horor. Dan film horor itu kan bukan hanya film yang menakutkan tapi juga harus ada beberapa elemen-elemen lah di dalam itu lah. Jadi bukan berarti film horor itu jump scare dan identik dengan seram. Pasti ada cerita atau mungkin pertanyaan-pertanyaan untuk kedepannya lagi gitu. Jadi intinya film horor semakin kesini bukan film yang menakutkan aja dan bukan jump scare aja gitu. Feli. Kan kalau film horor serem udah banyak ya. Banyak. Tapi kalau kalian lihat mana? Mau ikutan? The Spouse. Serius gue. You know, The Tapi Spouse kalau lah. kalian mau serem dan juga seru, pergi ke bioskop besok. Besok tanggal 5 kan? Iya. Abang. Film horor Indonesia sekarang udah dibikin dengan sangat serius ya oleh para pembuat film Indonesia. Maksudnya sudah dipikirkan banget sekarang ceritanya, production value-nya. Orang sudah pembuat filmnya sekarang sadar bahwa film horor bukan sekedar seperti kata Nasar tadi, bukan sekedar jump scare, bukan sekedar scare element, tapi juga sudah mulai dicari storytelling yang baik, bentuk eksplorasi storytelling yang lebih baik lagi. Sudah ada usaha untuk mencari relevansi cerita, relevansi dengan apa yang sedang terjadi di masyarakat Indonesia sekarang. Jadi menurut gue sekarang lebih bagus sih. Lebih berwarna Ya. dan abang semakin menambah warna itu ya. Yeay. Tepuk tangan dulu buat Joko Anwar. Oh kita semua suka merendah. Bang, Pel, Kita semua. Nasar, masih ya. Bang Joko, Feli, dan thank you ya udah boleh gabung di Asumsi dan cerita-cerita. Pokoknya jangan lupa nonton apa Bang? Silakan. Pengabdi Setan 2, Communion sekarang sedang tayang di bioskop seluruh Indonesia, termasuk di bioskop IMAX. Dan ajak teman, pacar atau keluarga kalian buat nonton tapi jangan berkali-kali karena itu seru.
Mikir apa ya? Mau apa? Ayo apa? Kenapa harus nonton tahu konser lagi. itu? Ya, Jangan spoiler, jangan spoiler. Nonton. Nonton. Oke. Oke, thank you udah nonton Asumsi eksklusif hari ini. Saya Reihwana pamit, sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye.